Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Ananta dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SSMPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, langsung saja pertanyaan yang pertama. Mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam penting bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Jelaskan. Karena tujuan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya identik dengan tujuan ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber tadi muncul pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah keislaman dalam berbagai aspek, termasuk filsafat pendidikan. Terkait dengan hal ini, produk pemikiran para ulama seperti qiyas dan ijma bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran yang termuat dalam wahyu merupakan dasar dari pemikiran filsafat pendidikan Islam yang berisi tentang teori umum tentang pendidikan Islam yang dibina atas dasar konsep ajaran Islam terutama dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua sumber tersebut dijadikan dasar pemikiran filsafat pendidikan Islam bukan tanpa alasan yang rasional. Pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti di Instagram, Facebook, YouTube, dan yang lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam? Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, yaitu cermati alamat situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta, perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat yaitu cek keaslian foto di era teknologi digital saat ini. Bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax di Facebook. Terdapat sejumlah page dan grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti-fitnah,
hasut dan hoak. Fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika Anda nanti jadi seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana Anda memperlakukan siswa dalam proses pembelajaran? Jawab menurut aliran progresivisme. Menurut saya, teori pendidikan progresivisme adalah mengajarkan cara belajar yang tepat, sehingga seorang dapat belajar setiap saat dari realitas secara mandiri, baik di dalam maupun di luar sekolah, pada saat sedang ataupun setelah menyelesaikan pendidikan formal. Dengan cara demikian, sekolah akan melahirkan individu-individu yang cerdas, kreatif, dan inovatif, yang pada akhirnya dapat melakukan transformasi budaya positif ke arah yang lebih baik dari masyarakat yang progresif. Dengan demikian, dalam teori ini, pendidik atau guru harus jeli, telaten, konsisten atau istiqomah, luas dan cermat dalam mengamati apa yang menjadi kebutuhan anak didik, menguji dan mengevaluasi kemampuan-kemampuannya dalam tataran praktis dan realistis. Hasil evaluasi menjadi acuan untuk menentukan pola dan strategi pembelajaran ke depan. Dengan kata lain, guru harus mempunyai kreativitas dalam mengelola peserta didik. Kreativitas itu akan berkembang dan bervariasi sebanyak variasi peserta didik yang ia hadapi. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam, dan berikan contohnya. Jawaban saya yaitu penerapan aksiologi pendidikan misalnya pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang sangat keras kepala tetapi tetap mengajarkannya dengan sikap lemah lembut, atau dengan contoh lain yaitu dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik. Jika penerapan pada estetika yaitu terdapat pada mata pelajaran kesenian yang mengajarkan tentang estetika atau keindahan terhadap karya manusia. Pertanyaan terakhir yaitu, sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Jawabannya, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Artinya, tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Ada pasang, ada surut, kadang sehat, kadang sakit. Ia selalu berputar mengikuti alurnya, tidak statis. Maka kita tidak boleh putus asa kalau kita kalah. Juga sebaliknya, kita tidak boleh berlebihan sombong seolah-olah dunia milik kita kalau kita menang. Tetaplah membumi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.